Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C3190882 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler C, Universitas Jambi. Di video saya kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai karakteristik dioda dari mata kuliah Elektronika Dasar 1. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama, setelah melakukan praktikum, mahasiswa dapat mengidentifikasi karakteristik dioda. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis rangkaian bias maju dan bias mundur pada dioda. Yang ketiga, mahasiswa dapat melukiskan grafik karakteristik dioda dengan benar. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik dioda. Dioda merupakan komponen elektronika yang memiliki struktur dasar berupa bahan semikonduktor. Dioda dapat berfungsi dengan baik dan menghantarkan arus apabila diberikan bias maju. Namun ketika diberikan bias mundur, maka dioda tidak akan dapat bekerja dengan baik dan juga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, dioda dapat dianggap sebagai tahanan satu arah, yang artinya mengalirkan arus dalam satu arah dan menahan arus yang mengalir dalam arah sebaliknya. Dioda dapat diberi perlakuan dengan memberikan bias maju dan juga bias mundur. Bias maju yang dimaksud adalah pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan bagian positif pada dioda atau anoda, dan pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian negatif atau dioda katoda, bagian katoda. Sedangkan bias mundur merupakan kebalikan dari bias maju, yaitu pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian positif pada dioda, bagian anodanya, dan pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan negatif dioda atau katodanya. Saat dioda diberikan bias mundur, maka akan ada istilah besar arus jenuh mundur. Apabila tegangan yang diberikan pada saat bias mundur dinaikkan terus, maka pada suatu tegangan tertentu dioda akan mengalami tegangan breakdown. Tegangan breakdown terjadi ketika arus naik dengan tiba-tiba. Tegangan breakdown ini harus selalu dihindari karena akan dapat merusak dioda. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan alat yaitu power supply sebanyak 1 buah, multimeter sebanyak 1 buah, dioda sebanyak 1 buah, dan resistor berukuran 1 kilo ohm sebanyak 1 buah. Namun pada praktikum kali ini kita tidak dapat melakukannya secara langsung, tetapi kita tetap akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9, yaitu dengan menggunakan komponen-komponen seperti current, DC voltmeter, DC ammeter, dioda, kemudian juga ada resistor berukuran 1 kilo ohm, ground, dan juga generator DC. Untuk penjelasan lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Untuk langkah pertama, kita akan membuka aplikasi Proteus, lalu memilih New Project, kemudian kita klik Next, lalu kita akan klik Finish. Kemudian kita akan membuat forward bias. Untuk yang pertama, kita cari dulu komponennya, yaitu resistor. Kemudian diode PN, kita klik OK. Kemudian kita tempatkan generator DC-nya, kemudian kita perbesar supaya lebih jelas. Lalu kita tempatkan diode PN-nya,
kita pilih rotate clockwise, yang mana katodanya di sebelah kanan dioda, kemudian anodanya di sebelah kiri dioda. Kemudian kita tempatkan DC voltmeter, lalu kita tempatkan DC ammeter di sebelah dioda. Kemudian kita letakkan resistornya, kita pilih rotate clockwise, kemudian kita pilih ground. Kemudian kita hubungkan semua komponen. Kemudian kita akan rubah satuan ampere meter menjadi miliampere. Kita klik OK, lalu kita akan rubah untuk ukuran resistornya, yaitu 1 kilo ohm. Kemudian untuk generator DC nya ini kita akan pakai, untuk yang pertama kita akan pilih 0 volt. Lalu kita simulasi. Di sini tegangan diodanya 0 volt dan arus diodanya 0 miliampere. Kemudian kita akan rubah menjadi 1 volt. Kita lihat simulasi. Kita lihat di sini tegangan diodanya yaitu 0,60 volt dan arus dari dioda yaitu 0,40 miliampere. Kemudian kita rubah lagi voltage-nya menjadi 3 volt. Kita simulasi dan didapat hasil tegangan dioda 0,68 volt dan arus dioda 2,32 miliampere. Kemudian kita rubah lagi voltage-nya menjadi 6 volt. Kita simulasikan. Di sini tegangan diodanya 0,73 volt dan arus dioda 5,27 miliampere. Kemudian kita akan rubah lagi voltage-nya menjadi 9 volt. Kita simulasikan dan mendapatkan tegangan dioda 0,75 volt dan arus dioda 8,25 miliampere. Kemudian kita rubah voltage-nya menjadi 12 volt. Kita simulasikan. Di sini tegangan diodanya yaitu 0,77 volt, kemudian arus dioda 11,2 miliampere. Kemudian kita stop, kita ganti lagi, voltage-nya berukuran 15 volt. Kita simulasikan. Kita dapat tegangan dioda sebesar 0,79 volt dan arus dioda 14,2 miliampere. Kemudian kita stop. Kemudian kita akan lanjutkan untuk melihat grafik dari forward bias ini. Gimana sih bentuk dari grafik forward bias? Untuk pertama kita pilih generator DC, kita tempatkan. Kemudian kita tempatkan juga diodanya. Kita pilih rotate clockwise. Kemudian kita tempatkan juga current ya. Kemudian kita
tempatkan resistornya. Kita pilih rotate clockwise, kemudian kita sesuaikan posisinya. Lalu kita tempatkan ground di bawah resistor. Kemudian kita hubungkan semua komponen. Kita akan rubah ukuran resistornya sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kita ganti current-nya menjadi E output atau arus output. Kemudian kita rubah juga nama dari generator DC-nya menjadi V input atau tegangan input. Kemudian kita akan pilih manual edits, lalu kita rubah nilainya yaitu X. Kemudian kita pilih DC sweep untuk melihat grafiknya. Kemudian kita akan drag object. Ya, kemudian kita akan rubah prop P1-nya, kita pilih E output. Oke. Kemudian kita klik spasi. Jadi seperti inilah bentuk grafik dari forward bias. Selanjutnya kita akan membuat reverse bias, di mana reverse bias ini perbedaannya dengan forward bias itu adalah letak pada diodanya. Di forward bias, katodanya di sebelah kanan dioda, sedangkan anodanya di sebelah kiri dioda. Pada reverse bias, katodanya di sebelah kiri dioda dan untuk anodanya di sebelah kanan dioda. Lalu kita akan rubah untuk voltage-nya. Karena di sini komponennya masih sama seperti yang forward bias tadi, hanya perbedaannya pada dioda. Di sini kita akan rubah lagi voltage-nya menjadi 0 volt. Kita simulasikan. Kemudian tunggu dulu, kita akan merubah miliampere ini menjadi mikroampere agar terbaca arusnya. Kemudian kita simulasikan. Di sini tegangan dioda sebesar 0 volt dan arus dioda yaitu 0 mikroampere. 0 mikroampere ya. Kemudian kita akan rubah menjadi 1 volt. Kita lihat tegangan dioda 1 volt dan arus dioda 0,01 mikroampere. Kemudian kita akan rubah lagi voltage-nya menjadi 3 volt. Kita lihat, kita simulasikan. Di sini tegangan diodanya 3 volt dan arus dioda 0,03 mikroampere. Kemudian kita rubah lagi voltage-nya menjadi 6 volt. Kita simulasikan.
Di sini tegangan diodanya sebesar 6 volt, sedangkan arus dioda 0,06 mikroampere. Kemudian kita stop, kita akan rubah lagi ukurannya menjadi 9 volt. Kita simulasikan untuk tegangan dari diodanya ini yaitu 9 volt, sedangkan arus dioda 0,09 mikroampere. Kemudian kita stop, kita akan rubah lagi, kita ganti lagi voltage-nya, ukurannya 12 volt. Kita simulasikan di sini tegangan dari diodanya 12 volt dan arus dioda 0,12 mikroampere. Kemudian kita ganti lagi voltage-nya dengan ukuran 15 volt. Di sini tegangan dari diodanya 15 volt dan arus dioda 0,15 mikroampere. Selanjutnya kita akan melihat grafik dari reverse bias ini, yaitu tetap sama seperti komponen yang sebelumnya pada forward bias, hanya saja bentuk diodanya saja yang berubah. Terbalik dari yang forward bias. Kita akan hapus dulu diodanya. Kemudian kita akan letakkan lagi diodanya. Kita pilih rotate anti-clockwise agar katodanya berada di sebelah kiri dioda dan anodanya sebelah kanan dioda. Lalu kita hubungkan semua komponen. Di sini kita akan masih menggunakan nilainya yaitu X dengan nama V input atau tegangan input. Lalu untuk I outputnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Untuk ukuran resistor itu sama yaitu 1 kilo ohm. Lalu kita pilih DC sweep untuk melihat grafik. Kemudian kita pilih add trace, kita pilih probe P1, kita pilih E output. Kita klik spasi. Dan seperti inilah bentuk grafik dari reverse bias. Jadi dapat kita simpulkan bahwa forward bias atau bias maju, arus listrik dioda hanya mengalir jika dioda diberi tegangan positif pada lapisan positifnya dan diberi tegangan negatif pada lapisan negatifnya. Kemudian pada reverse bias ini atau biasa disebut dengan bias mundur, itu adalah kondisi di mana lapisan negatif dioda diberi tegangan positif dan lapisan positifnya diberi tegangan negatif. Kemudian pada forward bias, jika tegangan anoda lebih besar dari tegangan katoda, maka dalam kondisi ini dapat dikatakan cara kerja forward bias itu sendiri. Jika tegangan yang diberikan kurang dari 0,7 untuk jenis silikon, sedangkan dioda jenis germanium tegangannya 0,3, maka dioda tidak akan bekerja. Jika tegangan diberi sebesar atau lebih dari 0,7, maka arus dioda dan tegangan dioda itu akan menjadi besar, maka arus akan mengalir. Kemudian dapat dikatakan mayoritas hole ketarik ke kutub negatif melewati persambungan sehingga daerah kekosongan menyempit sehingga arus listrik dioda mengalir. Sedangkan pada reverse bias atau bias mundur, jika tegangan masih berhimpit pada sumbu X, artinya jika tegangan yang diberikan kurang dari breakdown voltage-nya, maka arus akan menjadi 0. Baik, hanya itulah
percobaan yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.